ya. Loh, ini wajahnya nggak kelihatan. Oh, langsung aja Cek ya. cek Oke ya. Hai, ya minasan, konnichiwa. cek Kemarin cek kita cek. akan mulai lagi ya. Ini kita masuk ke bab 2, penjelasan mengenai moji atau Aduh, huruf dari bahasa Jepang ya. Jadi kemarin sebentar. minggu lalu kita membahas mengenai apa Cek cek. namanya Oke. isi dari materi ini ya. Oke, yang Ya, mohon maaf sebelumnya ya. Ya, Stefano diem dulu. oh iya, maaf sebelum saya mulai saya minta izin dulu ya ke minasan, saya Ya, akan sebelumnya saya mohon maaf karena tadi rapat dulu ya. Hai, terima Hari ini sebentar aja kok, sebentar aja. selamat siang ya hari ini. Sebentar ini ada temennya yang mau gabung dulu ya. Bahasa Indonesianya Baik, saya munculkan slide-nya ya. Suara saya kedengeran nggak? Kedengeran ya. Makasih banyak. Ya, makasih. bahasa dan perubahan dari bumi bahasa itu ya. Gimana bisa tahu Iya, bahasa dalam bahasa Jepang dan kekhususannya dalam bahasa Jepang? suaranya. Ya kita mempelajari ong ini sambil Suara saya kedengeran nggak kalau segini kecil segini? Cek cek. Suara saya kedengeran ya. oke ya. Cek cek segini kedengeran ya. Putus-putus itu berarti koneksi internet ya. Baik, terima kasih sudah mau nunggu saya. Mohon maaf sekali lagi ya. Kita akan mulai lihat apa tugas kalian kemarin ya. Terima kasih sudah kirim tugas, tapi masih ada yang belum itu ya. Apakah yang di sini ada yang belum mengirimkan tugas? Ada? Ya, kalau ada sebenarnya kalau ada yang udah deh. Kok udah? Udah atau belum? Ya, sebentar ya. Aduh, kenapa ya? Ya. Jadi di catatan saya itu ada 4 atau 5 orang ya yang belum. Jadi nanti saya juga bingung ya ngehubunginnya. Maksudnya saya bukan mau marah sih, bukan. Ya kalau kalian nggak mengerjakan tugas itu adalah masalahnya bukan di saya. Masalahnya ada di orang yang tidak mengerjakan tugas ya. Jadi bukan mau, kalaupun japri ke saya bukan mau marah-marah sih, mau tanya kendalanya apa gitu ya. Mau ngobrol aja. Jadi nanti saya japri saya kasih pengumuman lagi deh. Oke, makasih banyak yang sudah nulis karangannya ya, makasih banyak, itu karangannya bagus-bagus ya. Memang masih ada yang belum bisa ya. Mic-nya sensei, maaf. Mic-nya. Sebentar, aduh. Kok bisa ke Oke, sorry. Ya, tadi nggak kedengeran dari awal ya. Di tengah jalan sempat keputus tadi. Oke. Ya, pertama terima kasih sudah mengumpulkan tugasnya, sudah kerjasama ya untuk mengerjakan tugas ini. Saya agak ini. Jadi Anda bisa lihat sini ya, ada 5 jenis bahasa dengan 5 huruf ya, dengan 5 huruf yang berbeda-beda. Nah, apa sih gunanya huruf ya? Apa sih gunanya huruf kalau ditanya ya? Bahasa tanpa huruf gitu ya. Ya oke dah. Saya kalah suaranya lah, pokoknya dah. Ya, apa tadi? Aduh, suka fokusnya nggak ini ya, nggak fokus jadi.
Sebelumnya terima kasih yang sudah mengirimkan tugas, kerjasamanya baik sekali. Yang belum mengirimkan tugas ya sekali lagi saya bukan, kalau mau saya minta japri itu bukan mau saya marahin ya, tapi mau ngobrol apa kendalanya gitu. Ya, terus saya sudah baca karangan kalian, ada yang sudah bisa mengembangkan karangan ya, mengembangkan kalimat dengan baik, mengembangkan idenya ya dengan baik. Tapi ada juga yang masih belum bisa mengembangkan dengan, belum bisa bervolume gitu ya karangannya ya, dan itu nggak apa-apa ya. Hari ini saya akan coba tampilkan beberapa bagian yang perlu diperhatikan. Sebentar, saya munculkan ya. Ya. Ya, sebentar. Apakah sudah bisa melihat? Sudah bisa melihat ya? Sudah terlihat. Sudah selesai. Oke, makasih. Ya, terima kasih. Ya. Ya, jadi ini adalah potongan-potongan kalimat yang saya ambil dari karangan kalian ya. Jadi berdasarkan ini coba saya kasih masukan ya. Sebenarnya yang potongan kalimat ini adalah potongan yang mungkin perlu perbaikan ya. Pertama, jadi saya akan tampilkan pertama itu ada soshite watashi ga nanika o kaitai toki mo onaji desu. Suaranya kenceng banget. Soshite watashi ga nanika o kaitai toki mo onaji desu. Watashi wa itsumo kuro o erabimasu ya gitu. Jadi ini mungkin bahasa Indonesianya. Terus waktu saya mau beli sesuatu gitu ya, mau beli sesuatu pun sama gitu ya kali ya. Jadi ini saya mau beli sesuatu pun sama. Nah, untuk kalau ini juga nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi sebenarnya cukup dengan soshite watashi ga nanika o kau toki mo onaji desu gitu. Sebenarnya gitu aja cukup ya. Jadi kalau mau dalam bahasa Indonesia, sebentar, ini falah naufal banyak banget ya. Ya, lagi berusaha masuk falah naufal. Tapi namanya sama semua, falah naufal gitu. Ya. Oke, jadi ya, sebentar, ini ada yang masih berusaha masuk. Ya, jadi mau dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya artinya macam-macam kan ya, sebenarnya gitu. Jadi bukan hanya misalnya kamu untuk ulang tahun mau hadiah apa misalnya, atau gini, kamu nanti pas makan malam mau makan apa gitu. Sebenarnya mau ini kan ada yang keinginan, menggambarkan keinginan, ada juga mau yang menggambarkan perencanaan gitu kan ya. Iya nggak sih? Merasa gitu nggak? Jadi ada yang kalau aku punya uang, aku mau pergi ke Jepang, itu apa itu? Iya, bukan bahasa Jepangnya, saya bukan nanya bahasa Jepangnya. Jadi misalnya kalian bilang begini,
kalau aku punya uang, aku mau pergi ke Jepang. Itu maunya sebuah keinginan atau sebuah rencana? Rencana. Rencana juga bisa dibilang rencana juga ya. Oke. Nah, terus ada satu lagi gini. Mau kemana kamu? Itu mau ke belakang dulu sebentar. Nah, itu apa itu? Mau Aja. Keinginan. keinginan ya. Keinginan aja sih. Oke. Oke. Jadi sebenarnya kalau dari sisi bahasa Jepang, mau itu bisa macam-macam. Jadi gini. Ada yang bisa diekspresikan dengan bentuk verba tai gitu ya, misalnya okane ga areba nihon ni ikitai gitu ya. Ada yang bisa diekspresikan seperti itu. Ada juga mau yang cukup diekspresikan dengan bentuk mas saja. Doko e ikimasu ka? Mau kemana kan gitu kan? Doko e ikimasu ka? Kan bukan doko e ikitai desu ka, kan bukan begitu. Ya kan? Nah, jadi kalau dilihat dari sisi bahasa Jepang, mau itu sebenarnya ada juga mau yang cukup diekspresikan dengan bentuk mas saja. Doko e ikimasu ka? Chotto toire itte kimasu kan gitu. Toire e ikimasu gitu. Atau ashita doko e ikimasu ka? Ashita daigaku ni ikimasu. Nah, masalahnya kalau diterjemahkan ke bahasa Jepang mungkin jadinya ada karena menggambarkan keinginan ya, mau itu kan kebanyakannya menggambarkan keinginan ya. Jadi ada kecenderungan kalian menerjemahkan jadi bentuk tai. Ashita doko ikimasu ka? Daigaku ni ikitai desu. Sebenarnya itu juga nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Hanya saja kadang ada juga yang tidak perlu diekspresikan dengan bentuk tai ya. Jadi kayak misalnya yang temannya ini soste watashi ga nanika o kaitai toki mo onaji desu gitu. Jadi sebenarnya cukup dengan dengan bentuk watashi ga nanika o kau toki to onaji desu gitu ya. Sebenarnya begitu saja sudah cukup ya. Sebentar, saya mute dulu ya. Nah, terus ada juga yang seperti ini. Matome wa watashi wa kuro ga ichiban suki desu. Ini mungkin kesimpulannya begitu ya. Jadi mungkin dari kata kesimpulannya. Nah, hanya saja ya mungkin masih bisa dipahami ya, hanya saja ini sebenarnya nggak begitu lazim sih dalam bahasa Jepang sih ya. Nah, pengetahuan seperti ini kadang memang merupakan pengetahuan yang sulit dijangkau untuk kalian saat ini gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian nggak bisa, itu bukan berarti nggak bisa, itu karena nggak tahu gitu, karena belum ada pengetahuan itu di dalam diri kalian. Dan kalau menghasilkan bahasa Jepang yang tidak alami, menurut saya, sama saya dibilang bahasa Jepangnya nggak alami gitu ya, nggak lazim gitu. Nah, itu bukan berarti kalian tidak berusaha ya, bukan berarti kalian nggak belajar, bukan, karena memang pengetahuannya belum terjangkau begitu ya. Jadi nggak usah khawatir kalau dengar saya ngomong gitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Terus ada juga gini, konnichiwa, watashi wa nani nani desu. Ini nama ya maksudnya, dare dare desu. Konkai wa sakubun o tsukutte mimasu. Ja, sore kara hajimemasu gitu ya. Jadi ini sakubung rasa hapyo gitu ya. Sakubung rasa presentasi. Sebenarnya nggak perlu ada awalan seperti itu sih, nggak ada keharusan. Boleh nggak apa-apa, tapi bukan berarti harus ada awalan seperti itu. Nggak ada pun nggak apa-apa. Mulai langsung ngobrol gitu ya. Nggak usah mendeskripsikan hari ini saya mau tulis tentang apa gitu. Nggak usah bilang begitu pun nggak apa-apa ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Terus ada lagi yang ini ya, yang ini. Watashi wa nani nani desu. Terus ada koma di sini. Kotoshi 20 sai ni narimasu. Nah, ini titik oke. Watashi wa daigakusei desu. Nah, ini enggak ada titiknya ya. Watashi no daigaku wa unsada to yonde imasu. Nah, ini
unsada to yonde imas itu kan bacanya unsada gitu. Kampus saya mungkin namanya unsada begitu kali ya. Nah itu beda lagi sebenarnya bahasa Jepangnya. Watashi no daigaku wa Dharma Persada Daigaku desu gitu ya. Kalau misalnya orang Jepang dibilang unsada, itu ada kemungkinan orang Jepangnya nggak ngerti ya. Terus ini juga ini jadi ada komanya ya. Setelah bentuk mas gitu ya, des, arimas gitu biasanya titik ya. Gitu. Jadi mohon diperhatikan. Terus selanjutnya amari omoshiroi tokoro ga arimasen desu kedo. Nah ini arimasen desu kedo. Arimasen ga gitu ya mungkin ya. Arimasen titik shikashi begitu harusnya ya. Jadi lebih enak. Jadi kalau arimasen desu kedo itu tabrakan gitu ya. Arimasen ga atau arimasen titik shikashi gitu. Tabung BKT no mawari no michi desu. BKT itu kalau misalnya orang Jepang ngedenger kan kalian nulis bahasa Jepang karena mau dibaca oleh orang yang mengerti bahasa Jepang kan. Nah, masalahnya kalau misalnya orang Jepang yang baca BKT itu apaan gitu. Nah, kan kita sulit ya menjelaskan banjir kanal timur itu apa itu. Kan bingung. Misalnya bisa disederhanakan. Jadi misalnya sungai besar. Nah, itu kan lebih mudah diterjemahkan kan, bisa lebih mudah di bahasa Jepang kan ya. Jadi misalnya oki kawa no mawari no michi desu gitu. Atau watashi ga sundeiru ie no chikaku ni oki kawa ga arimasu. Sono kawa no tonari ni michi ga arimasu gitu. Jadi bahasa Jepangnya lebih sederhana. Dan bahasa Jepang yang lebih sederhana itu berasal dari bahasa Indonesia yang lebih sederhana gitu ya. Bukan bahasa Jepang, bahasa Indonesia yang kompleks. Kalau misalnya kalian membuat sakubung, membuat karangan, prosesnya dari bahasa Indonesia dulu, itu sama sekali nggak masalah. Hanya saja silakan gunakan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti oleh kalian sendiri. Gitu. Kadang maksudnya mudah dimengerti itu mudah direproduksi menjadi bahasa asing yang lain. Kadang sulit menerjemahkan, sulit mengekspresikan bahasa Indonesia yang sudah tersusun itu ke dalam bahasa asing. Itu karena bahasa Indonesianya yang kompleks kadang gitu ya. Jadi perlu diperhatikan juga bahasa Indonesianya. Begitu ya. Terus ada juga selanjutnya ya, ada juga gini. Jozu to omoimasu. Nah, jozu itu kan kata sifat 2. Kalau kata sifat 2 mau digabung dengan to omoimasu itu harus pakai jozu dato omoimasu, begitu kan ya. Ya, jadi kadang ini kesalahan tata bahasa. Ini saya kasih tahu ya. Ini kan dari tadi saya bilang kesalahan tata bahasa terus ya kebanyakan ya. Nah, kesalahan tata bahasa ini kalian melakukan kesalahan mengenai tata bahasa bukan berarti kalian tidak memiliki pengetahuan itu. Itu yang perlu ditekankan dulu. Bukan berarti kalian nggak belajar. Bukan berarti kalian nggak tahu. Kalian sebenarnya sudah tahu, hanya saja tingkat kesadarannya masih rendah. Gitu. Gampangnya belum biasa. Ya. Jadi jangan kalau misalnya saya sampaikan bahwa tulisannya salah secara gramatikal, itu bukan berarti kalian nggak belajar atau bukan berarti kalian nggak tahu ya. Jangan sampai salah paham. Kalau nggak bisa tata bahasa itu kemungkinannya sebenarnya pengetahuannya sudah ada di dalam kepala kalian, hanya saja belum biasa menggunakannya. Karena belum biasa menggunakannya, nggak ada kesadaran ke arah sana, jadi ya nggak apa-apa gitu. Jadi bukan berarti kalian tidak mengerti begitu ya. Kita lanjutkan dulu ya. Terus ada juga ini sebentar. Ya. Terus ada ini mungkin bacanya Akutagawa kali ya. Akutagawa sensei kara skina sakuhin no wa shiro desu. Shiroi inu wa kyū ni kuroku naru no hanashi desu ya gitu ya. Jadi pertama yang perlu diperhatikan adalah bagian ini kali ya. Akutagawa sensei mungkin karya
Akutagawa Sensei yang saya suka begitu adalah Shiro gitu ya. Itu oke. Jadi watashi ga sukina gitu ya. Watashi ga sukina Akutagawa Sensei no sakuhin wa Shiro desu gitu ya. Jadi mungkin urutannya ya. Terus Shiroi inu wa kyu ni kuroku naru no hanashi desu. Sebenarnya no-nya nggak perlu ya, ini nggak perlu. Jadi sebenarnya Shiroi inu wa kyu ni kuroku naru hanashi desu, begitu aja sudah cukup. Karena dalam bahasa Jepang verba itu kalau dalam bahasa Jepang verba itu bisa memodifikasi kata benda langsung ya. Misalnya orang yang sedang duduk, kalau dalam bahasa Jepang kan orang dan sedang duduk itu tidak bisa digabung langsung kan. Orang sedang duduk bisa ya, bisa nggak gitu, orang sedang duduk itu adalah ayah saya, begitu oke nggak? Orang sedang duduk itu kayaknya nggak lazim ya. Kalau dalam bahasa Indonesia berarti harus ada penghubungnya, yaitu yang ya, orang yang sedang duduk itu adalah bapak saya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia begitu, tapi kalau dalam bahasa Jepang itu bisa langsung disatukan, suwate iru hito gitu kan, suwate iru hito. Jadi verbanya langsung digabung sama sama kata bendanya gitu ya. Oke, jadi tadi nggak perlu no-nya ya. Kita lanjutkan. Doyobi ni watashi wa Ragunan ni ikimasu. Watashi no ie kara Ragunan made kuruma de ikimasu. Ini oke. Tapi saya setelah baca isinya itu kayaknya itu sudah terjadi gitu. Nah, kalau kejadian yang diceritakan di Sakubung itu sudah terjadi, sebuah kejadian yang lampau, jadi verbanya itu harus dirubah ke dalam bentuk lampau ya. Ini jadi ikimashita begitu ya. Ikimashita begitu. Nah, ini juga sama sebenarnya. Kadang kalian tuh sudah paham kalau dalam bahasa Jepang itu kalau untuk kejadian yang masa lampau itu verbanya harus dirubah ke bentuk lampau gitu, udah tahu kan? Nah, tapi karena kesadarannya rendah, jadi kadang lupa merubahnya gitu. Jadi sebenarnya pengetahuannya sudah ada, hanya saja belum terbiasa. Ya. Terus selanjutnya watashi no sukina anime wa Kimi no Na no anime desu gitu. Nah, kalau judul lagu atau judul buku atau judul anime itu biasanya pakai kurung begini ya. Gitu, pakai kurung begini ya. Jadi Kimi no Na wa harusnya kan judulnya gitu ya. Kimi no Na wa-nya itu di dalam kurung ini ya. Watashi no sukina anime wa Kimi no Na wa toiyu anime desu gitu. Gitu ya. Watashi no sukina anime wa Kimi no Na wa toiyu anime desu begitu. Ya, terus kita lanjutkan dulu. Terus ada juga yang nulis begini, watashi wa tomodachi no takusan ga arimasu. Nah, ini. Kalau orang biasanya kalau ada itu kan pakainya takusan imasu gitu ya. Watashi wa tomodachi ga takusan imasu, begitu aja cukup ya. Watashi wa tomodachi ga takusan imasu begitu. Jadi ya. Terus ada lagi Ferrari no oritatami jitensha wa totemo benri to ii desu. Nah, benri to ii desu. Jadi bagaimana caranya menggabung dua kata sifat? Ini kan dua kata sifatnya juga beda ya. Kata sifat 2 dan kata sifat 1 ya. Benrina dan i gitu kan. Nah, cara menggabungannya pakai bentuk D. Jadi benri de i desu begitu. Terus pakai titik, jangan koma di sini. Ya, titik komanya diperhatikan. Jadi kalau udah des itu kan berarti satu kalimat ya. Kalau sudah kalimat kan titik ya. Nah, itu perlu diperhatikan. Terus ada juga temennya yang menulis begini, watashi no shumi wa eiga o miru koto desu. Seibuki to Kankoku no. Nah, ini seibuki ini saya nggak ngerti apa nih. Mungkin karena ditulis pakai hiragana ya. Jadi nggak paham. Mungkin kalau ditulis pakai kanji jadi paham. Nah, terus ada juga yang ini nih.
Sonotoki watashi to kazoku wa totemo kanashii desu. Nah, ini ceritanya tentang temannya ini yang kucingnya mati. Nah, kucingnya mati itu udah kejadian di masa lalu. Nah, kalau misalnya kejadian di masa lalu bukan kanashi desu gitu lagi, tapi watashi to kazoku wa totemo kanashikatta desu gitu ya. Kanashikatta desu. Jadi kanashikatta itu kan sudah lampau ya kan? Kanashikatta. Tapi bilangnya sekarang desu gitu. Kanashikatta desu gitu ya. Begitu. Ya, terus ada lagi, kita lanjutkan. Ima wa watashi nara mata dayaku de tomodachi to issho ni nihongo o benkyou suru ni aitai desu. Nah, ini mungkin mau ketemu ya, intinya mau ketemu sama ini. Makasih. Ada selip-selipan nggak bareng-bareng? Nggak ada kayaknya sih. Makasih ya. Jadi mau ketemu gimana ya, saya juga bingung sih, kadang saya nggak bisa ngoreksi, nggak bisa memperbaiki itu karena saya nggak paham maksudnya juga gitu. Mungkin mau ketemu dan belajar bareng teman-teman di kampus gitu kali ya. Jadi tomodachi ni ate issho ni benkyou shitai desu, mungkin seperti itu ya. Jadi satu-satu dulu, jangan buru-buru. Jadi ketemu dulu kan, habis ketemu kan baru bisa belajar bareng gitu. Jadi tomodachi ni ate atau tomodachi to ate issho ni benkyou shitai desu begitu, atau benkyou shimasu gitu ya. Oke. Terus ada juga yang ini nih. Mungkin mau bilang pemain kesukaan saya begitu ya. Ya, pemain kesukaan saya adalah Sergio Ramos gitu. Jadi mungkin bisa begini, watashi ga sukina player wa gitu, Sergio Ramos desu begitu kan. Ya, oke, kita lanjutkan ya. Terus ada lagi ini maru san no dare san wa kirei de nigiaka na hito desu. Nah, kalau nigiaka itu yang setahu saya itu untuk tempat ya, tempat yang rame itu bisa nigiaka. Nigiaka na hito itu kayaknya sih nggak ada ya. Sebentar saya tanya sama sensei dulu. Sumiko sensei, nigiaka na hito te imasu? Nigiaka na hito te soyu iikata imasu ka? Naruhodo. Naruhodo, wakarimashita. Iya. Iya. Sorry, ada katanya guys, maaf. Ternyata ada. Cuman mungkin memang saya nggak pernah dengar ya. Oke, kita lanjut ya. Terus ini juga ada ya. Ini yang ini ya. Suruto watashi mo yo asobi no uta mo suki desu. Ini yo asobi itu mungkin judul lagu ya. Nah, kalau judul lagu, judul buku itu dimasukkan ke dalam kurung begini ya. Di sini judulnya di sini. Begitu ya. Terus totoeba haru jion to ka yoru ni kakeru desu. Nah, ini juga mungkin judul lagu kali ya. Nah, nanti dikasih kurung begitu ya, dikasih kurung. Oke, ya. Jadi itu sebagian kecil yang saya temukan, yang saya bisa angkat dulu hari ini. Kesalahan-kesalahannya kebanyakan kesalahan tata bahasa ya. Itu nggak apa-apa sama sekali. Jadi kalau kalian melakukan kesalahan tata bahasa, itu adalah tandanya kalian sedang menguji, membuktikan apa yang sudah kalian pelajari itu benar atau enggak sih. Prosesnya begitu memang. Ya, jadi dan kadang kesalahan itu dimunculkan, ditimbulkan oleh bukan karena tidak adanya pengetahuan di diri kalian, bukan, tapi karena tingkat kesadaran yang rendah. Itu aja. Sebenarnya pengetahuannya sudah ada, hanya saja belum biasa gitu ya. Jadi jangan berkecil hati. Nah, setelah ini saya mau menjelaskan tugas berikutnya. Sebelum itu, apa ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Ya, silakan.
ada kalimat penutupnya gitu nggak sih, kayak demikian cerita Oh. dari saya Oke. gitu-gitu, bisa nggak? Ya, sebenarnya nggak harus ya, nggak harus. Jadi itu kan kayak sebenarnya kayak presentasi sebenarnya kalau ada penutup ya. Tapi kalaupun ada boleh. Jadi bisa juga sebuah rekapan gitu ya. Dalam tulisan dalam Sakubung ini saya menulis tentang ini. Bisa juga setelah itu dijabarkan rencana kedepannya terkait dengan tema gitu. Misalnya gini, contohnya kemarin itu saya kasih apa? Misalnya di dalam Sakubungnya itu membicarakan mengenai belajar online misalnya, cara belajar bahasa Jepang ya misalnya. Di bagian pertama itu kalian ngomongin cara belajar yang diri kalian sendiri, cara belajar saya bahasa Jepang tuh begini. Terus di bagian kedua di dalam Sakubungnya itu kalian membicarakan tentang cara belajar yang umum yang orang-orang lain lakukan. Terus di bagian selanjutnya itu ada bagian kayak membandingkan, oh ternyata orang lain itu belajarnya ada yang caranya gini juga ya gitu. Nah sebagai penutup bisa juga merekap gitu. Jadi dalam Sakubung ini saya sudah menulis tentang cara belajar. Di dalam cara belajar orang lain itu ada cara belajar yang tidak pernah saya lakukan, untuk kedepannya saya mau coba gitu. Jadi bisa kayak semacam kedepannya mau ngapain gitu ya. Tentunya terkait tema. Kira-kira begitu. Oke, tapi bukan berarti harus ada ya, maksudnya semacam kan nanti repot lagi. Tulis aja dulu yang bisa kalian tulis lah, ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Mutasi des. Silakan. Ada bahayanya. Itu udah benar kan? Dokumennya ini Korewa mutasi no project des. Dokumennya gitu. Gimana? Pembukaannya. Ya, pembukaannya gimana? Kalau nggak saya tulisnya kan Korewa mutasi no project. Ya, boleh kayak gitu boleh. Itu cuma gitu aja atau ada pemain lain kayak gitu? Iya, bisa. Punya Stefano itu kan udah bagus, tapi masih volumenya masih sedikit ya. Nanti dikembangkan lagi ya. Dikembangkan lagi nanti misalnya kan lagi nulis tentang apa? Lagi nulis manga ya. Gambar manga. Ya, nah itu genrenya apa? Bisa cerita lagi di situ, dikembangkan lagi ya. Oke. Genre. Kalau saya tulisnya genre gini. Watashi wa Hashiriya no manga kakemasu. Ya, kakimas. Kakimasu. Ya. Itu genre gitu kan. Tulisnya depannya dulu. Ya boleh. Ya boleh seperti itu. Jadi sekarang Stefano sedang menulis manga tentang Hashiriya ya. Terus lokasinya di mana, settingnya bisa ceritakan ya. Settingnya di mana. Terus tokoh-tokohnya ada berapa orang. Bisa dikembangkan lagi. Terus masing-masing tokohnya ini bisa diceritakan kan. Si A ini namanya siapa, dia di dalam manga itu bagaimana, apakah sebagai tokoh yang jahat atau yang baik gitu kan. Mobil-mobilnya apa saja kan bisa cerita ya. Oke. Toh. Dia saya ada satu lagi nih yang bikin saya apa ya? Ini benar enggak? Saya bisa rumah gantri ini modern nih. Torres kakimas. Rumah gantri kiru. Wah, nonton di musik kasides. Iya. Saya agak bisik. Iya, udah bagus itu ya. Jadi pakai tracingnya, iya bagus itu, tracing gue, ya nggak apa-apa. Ya, nanti bisa cari di kamus kalau yang kayak gitu ya. Itu udah benar ya? Udah bagus, tinggal dikembangkan aja. Masih volumenya masih minim punya Stefano ya. Oke ya. Silakan. Ada yang lain silakan. Udah nggak ada ya.
Nah, saya juga menemukan ada beberapa sakubung yang minimalis banget gitu ya, dan minimalis dan mohon maaf nih sebelumnya mencurigakan. Jadi saya kadang nyari-nyari di internet juga gitu. Nah, saya berharap gini, saya sebenarnya pengen tanya kali sama kalian yang punya kendala itu, makanya supaya kalian bisa bekerja dengan maksimal. Kendalanya apa? Coba ceritakan ke saya gitu loh. Jadi jangan apa namanya kerjanya setengah-setengah gitu ya. Jadi saya nggak masalah dengan bahasa Jepang yang berantakan, itu saya nggak masalah, asal dikerjakan sendiri gitu, nggak masalah. Dan saya udah ngajar sakubung tuh udah lama, jadi apa teknik-tekniknya udah ngerti lah. Maksudnya bukannya mau ini ya, maksudnya bukannya semua kayak gitu, bukan hanya satu dua yang saya perhatikan itu mungkin ditulis berdasarkan apa ya, ada nuansa apa, mungkin udah bingung mau nulis apa gitu ya, jadi ya yang ada dulu dah gitu. Nah, pertama saya pengen tahu kendalanya apa. Kalau susah ngobrol di sini, tolong japri ke saya ya. Saya tuh bukan mau apa namanya maksain gitu loh. Kalian harus bisa semua gitu. Ya silakan. Sensei mau tanya saya. Silakan. Saya Rifki, kendala saya sih dalam penulisan sakubun ini, terutama untuk pemilihan katanya Sensei. Itu kadang agak bingung ya, karena beberapa kata, kosakata sih terutama itu kan ada yang formal sama yang non formal. Itu saya kadang sering kebingungan bagaimana cara bagaimana menempatkan kosakata itu gitu. Maksudnya pemilihan kosakata itu makanya. Oke. Ada lagi? Udah itu aja ya. Nah, kalau misalnya bingung, kita kan ini belajarnya sedikit-sedikit ya. Jadi, nah sebelum belajar yang tidak formal, kita belajar yang formal-formal dulu aja deh, yang belakangnya tuh des, belakangnya mas gitu loh. Ya, jadi nggak usah bingung lagi. Ya. Kalau misalnya di kamus ternyata munculnya banyak ya kata-kata, misalnya nyari satu kata dalam bahasa Jepang ternyata muncul bahasa Jepangnya banyak, coba dilihat dulu contoh-contoh kalimatnya ya. Di situ kan ada contoh kalimatnya, biasanya mana yang cocok kira-kira. Kalau sudah berusaha begitu tetap nggak ngerti, ya udah pilih aja salah satu. Jadi memutuskan gitu loh, jangan tetap bingung. Nggak usah bingung-bingung lama-lama, putusin aja sendiri, nggak apa-apa. Keputusan yang kalian ambil pun itu sebuah proses pembelajaran, nggak apa-apa. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi gini, saya tahu ini ada yang kesulitan, ada juga yang menikmati mata kuliah ini. Mungkin ada juga yang kesulitan, saya paham, karena saya belajar juga dari nol, bukan langsung jadi ya. Saya habisin waktu 20 tahun lebih belajar bahasa Jepang doang dan merasa belum cukup gitu. Jadi wajar kalau misalnya kalian juga merasa sulit ya. Nah ini masalahnya Zoom-nya udah mau selesai ya. Nah sebenarnya saya mau ngejelasin latihannya. Apakah masih bisa ikut sedikit lagi mata kuliah saya sebentar gitu? Kalau ya silakan. Halo. Halo. Waktunya mau habis. Iya. Kenapa? Putus-putus kayaknya Sensei. Keputus-putus ya? Putus itu kayaknya. Kalau kita off dulu sebentar terus kita mulai. Juga
taberu ini kan ya, taknya kan huruf kanji kan ya. Ya, lihat ya di layar ya, lihat di layar nomor 7 ya. Halo. Ya, nomor 7 di layar lihat ya. Nah, ini kan ada nomor 7 dalam kurung nomor 7 gitu ya. Ini ada kosakata taberu sama oi ya. Taknya ini kanji ya, berunya hiragana. O-nya ini kanji, i-nya adalah hiragana ya. Taberu ya, taberu, beru ini adalah ya yang namanya okurigana, di mana huruf depannya adalah huruf kanji ya. Jadi disebut dengan okurigana ya. Jadi huruf hiragana yang ada di belakang huruf kanji ini namanya okurigana ya. Nah, huruf hiragana yang ada di atas huruf kanji namanya apa tadi? Kurigana ya. Huruf hiragana yang ada di belakang huruf kanji namanya okurigana ya. Ini sip. Oke. Nah, ini ya masalah penggunaan tadi ya. Ya, makasih ya. Mohon maaf. Nah, kapan sih hiragana atau katakana atau kanji itu Ya, oke, makasih. dalam bahasa Jepang ya. Kapan hiragana atau katakana banyak digunakan? Kapan kanji banyak digunakan? Sebentar, tunggu temennya ya. Yang tadi mau bertanya silakan, siapa tadi? Huruf ini ya. Nah, misalnya ya. Jadi kapan banyak digunakan kanji? Ya? Atau kapan banyak digunakan hiragana atau katakana? Itu tergantung dari tujuan Halo, tulisan. yang tadi mau bertanya apa udah ada di sini? Misalnya kalau teks tersebut Silakan. adalah teks yang digunakan untuk wilayah formal atau untuk kondisi formal, ya misalnya ya teks pidato gitu ya, teks pidato ya, atau teks berupa artikel di koran gitu ya, atau teks pidato politik gitu ya, atau teks Ya, untuk cek. karya ilmiah ya, maka Yang tadi mau bertanya silakan. ditulis ya, di dalamnya banyak digunakan huruf kanji ya. Oke. Jadi sekali lagi ya, kapan huruf kanji banyak digunakan ya? Huruf kanji banyak digunakan untuk teks-teks yang bersifat formal, kayak misalnya teks pidato pakai huruf kanji banyak tuh ya, teks jurnal ilmiah atau tulisan ilmiah itu pakai huruf kanji banyak, artikel di koran pakai huruf Falah kanji Naufal kok banyak banget ya ininya. Nah, ini teks-teks yang bersifat formal itu banyak menggunakan huruf kanji dibanding hiragana atau katakana. Tapi kapan banyak digunakan hiragana katakana? Nah, huruf hiragana dan katakana itu banyak digunakan untuk menulis ya, ataupun untuk membuat teks yang bersifat bahasa santai atau gaul, kaswa gaul ya. Misalnya tulisan di blog atau di media sosial gitu ya. Contohnya misalnya blog Sebentar ya. Nanacang Sebentar, aduh, komputer saya lemot. kasih dengan fansnya gitu ya, fansnya Aduh. menggunakan hiragana katakana ya, supaya fansnya bisa mengerti gitu ya, maksudnya supaya sehati dengan fansnya gitu ya, dan mudah dimengerti gitu ya. Dan media sosial misalnya di Facebook, di Twitter, di Line gitu ya, mereka banyak menggunakan hiragana atau katakana sebagai upaya untuk menunjukkan sebagai bahasa kaswa, bahasa gaul, bahasa kekinian, bahasa ya, bahasa komunikasi dalam Ya, media oke. sosial Tadi yang mau bertanya siapa ya? gitu ya. Jadi kapan kanji banyak digunakan? Kanji banyak digunakan kalau memang tulisan yang formal. Nggak jadi. Terus Sensei, Iya. saya mau bertanya nih Sensei. Silakan. Kan kalau misalnya mau buat karangan bahasa Jepang itu kan bahasa Jepang sendiri itu kan banyak banget bumbunya, banyak tata bahasanya gitu. Jadi kayak untuk meminimalisir kayak kesalahan bumbunya itu gimana ya Sensei? Ya. Soalnya kan bumbu tuh ada banyak gitu. Oke, Takut sip. bingung. Oke, baik. Jadi pertama yang bisa kalian lakukan adalah kalau misalnya membuat karangan itu kan
ada yang bisa langsung berpikir dengan bahasa Jepang ya, tapi ada juga yang tidak bisa. Kalau yang tidak bisa berpikir dalam bahasa Jepang terus langsung nulis bahasa Jepangnya, biasanya itu pakai bahasa media dulu, bahasa Indonesia, begitu kan. Nah, kadang kita sulit menghasilkan bahasa Jepang yang baik, itu kadang sumber masalahnya ada di bahasa Indonesianya. Kadang bahasa Indonesianya pakai verba yang susah gitu loh. Kayak misalnya yang gampang deh, kayak tadi BKT. Kalau kita nulisnya BKT, kan ada jadi kendala, kita harus menjelaskan BKT itu apa gitu kan. Kan nggak mungkin ditulis pakai katakana itu banjir, kanaru, timur gitu ya. Jadi, tapi ya nggak apa-apa. Tapi supaya menghindari itu, kita idenya aja yang diekspresikan gitu. Banjir kanal timur itu kan intinya sungai besar kan. Kalau sungai besar kan kemungkinan kalian bisa mereproduksinya dalam bahasa Jepang itu tinggi ya kemungkinannya. Jadi pakai bahasa Indonesia yang sederhana saja. Begitu. Apalagi ya. Jadi cara meminimalisir kesalahan dalam bahasa Jepangnya adalah pertama kita harus menghasilkan bahasa Indonesia yang sederhana dulu. Ya. Ini jadi apa ya? Arahnya jadi kayak mata kuliah penerjemahan sih ya. Tapi kan prosesnya biasanya gitu ya. Prosesnya itu dari kita nulis karangan bahasa Indonesia dulu, baru terjemahkan ke bahasa Jepang gitu. Nah, coba usahakan bahasa Indonesianya yang sederhana, jangan yang kompleks-kompleks gitu ya. Begitu. Ya, apakah sudah bisa dipahami? Kira-kira seperti itu gambarannya. Oke, makasih. Silakan yang lain, barangkali ada yang mau tanya. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi gini, kalian itu kan ada yang menikmati mata kuliah ini, ada juga yang tidak ya, saya paham, nggak apa-apa. Kalian nggak menikmati itu nggak apa-apa, tapi ya kalian mau nggak mau harus menghasilkan sesuatu di mata kuliah ini kan. Nah, saya sama sekali nggak keberatan kalau bahasa Jepang yang kalian hasilkan itu misalnya banyak salah, itu nggak apa-apa sama sekali ya. Coba aja nggak apa-apa. Kan seperti yang saya pernah sampaikan kepada kalian bahwa saya menerima kalian apa adanya. Maksudnya saya menerima kalian apa adanya itu adalah bahasa Jepang kalian mau berantakan seberantakan apapun itu saya terima. Ya. Jadi silakan berusaha sendiri, coba aja nggak apa-apa. Saya lebih senang hasil kerja kalian sendiri, bukan berarti ada yang cuman saya melihat ada di 1-2 gitu ya, ada anomali. Namanya anomali itu ya keanehan gitu ya. Terus saya iseng-iseng browsing ketemu gitu. Ada gitu ya. Nah, itu usahakan anomalinya bisa hilang gitu. Kalaupun ya kalian sensei saya kemarin misalnya ya, saya copy paste dari apa gitu, itu bukan berarti saya bakal marah, enggak. Misalnya ya, ini misalnya saya bukan seuzon ini. Misalnya kalian copy paste nih ada yang begitu, itu saya nggak akan marahin. Namanya copy paste juga kan usaha, cuman usahanya dalam bentuk yang lain gitu. Ya nanti kita ngobrol paling gitu ya. Makanya saya selalu bicara kalau ada kendala silakan sampaikan gitu ya. Di kelas ini juga ada beberapa yang ternyata tidak mengumpulkan tugas. Jadi saya pun nggak akan marahin kalaupun bilang sensei saya mohon maaf gitu, udah nggak kemarin nggak ini, asal ngobrol aja nggak masalah. Terus kalau kalian ngumpulin tugas itu jangan minta maaf ya. Kadang banyak yang sensei mohon maaf ini saya sedikit gitu, sensei mohon maaf bahasa Jepang saya berantakan. Jangan minta maaf ya.
apapun hasilnya, kalau dikerjakan sendiri itu adalah proses belajar. Kalian harus menghargai diri sendiri, jangan minta maaf ke saya. Hasil karangan kalian itu udah bagus-bagus ya, cuman memang perlu dikembangkan lagi gitu ya. Silakan, ada yang mau berkomentar? Ya, ya silakan. Nah, kalau bikin karangan dalam bahasa Jepang itu boleh dikasih kayak gambar gitu nggak sih? Kayak Boleh, misalkan boleh banget. Kenapa sih? Boleh banget. Silakan jadi yang kreatif lah, nggak apa-apa. Ya, silakan. Yang hari saya mulai dapat gambar komik gitu, kasih speed tuh apa bahasa Jepang. Komiknya mau ditaruh gitu? Ya boleh lah, buat gambaran ya, nggak apa-apa. Ya, jadi mungkin saya nggak ngerti kalian selama ini belajarnya gimana ya. Cuman kalau sama saya itu kalian boleh berkreasi semaksimal mungkin, terserah. Kalaupun kalian nggak mengikuti instruksi saya, kan saya walaupun ngasih tugas gitu ya, ngasih tugas, ayo kerjakan sampai tanggal sekian, itu tetap aja ada yang nggak ngikutin kan. Itu tandanya bahwa saya memang tidak bisa mengontrol kalian gitu. Jadi makanya saya harus meminta kerjasama kalian. Nih kita nih kuliah nih di Sakubung nih, kita harus menghasilkan sesuatu, ayo kita sama-sama kerjain gitu. Yang pusing itu bukan kalian aja, saya juga pusing bacanya. Maksudnya seneng sih bacanya, cuman kalau untuk meriksa itu kan pusing. Kalau baca doang senang banget saya, bisa baca cerita macam-macam gitu. Ya, seperti itu. Ada yang mau berkomentar lagi? Silakan. Nggak ada. Kalau nggak ada, saya mau ngobrolin tugasnya ya. Tugasnya bukan berarti minggu depan itu kalian menulis dengan tema baru, bukan. Santai cuy ya. Jadi jangan panik ya. Saya tampilkan tugasnya ya. Sebenarnya tugasnya masih seputar karangan kalian yang kemarin. Apakah sudah bisa lihat? Ya, sudah Sensei. Sudah bisa ya, makasih. Oke. Ya. Oke, jadi tugasnya adalah intinya kalian saya minta untuk mengembangkan lagi karangan yang kemarin sudah kalian buat. Ya. Nah, pertama begini, ada urutannya begini ya. Pertama, silakan kalian periksa kembali. Jadi kalian kan tadi udah dengar ya, masukan dari saya, ada perbaikan tata bahasa yang seperti ini, ada ketidaksesuaian grammar yang seperti ini ya. Nah, silakan dengan berdasarkan feedback dari saya tadi, dilihat lagi karangannya, kira-kira secara tata bahasa gitu ya, secara alur ceritanya, alur tulisannya ya udah baik atau belum. Terus dicek lagi, dibaca lagi ya, penggunaan kosakatanya udah sesuai atau belum. Nah, ketika kalian berpikir, oh kayaknya karangan saya udah oke-oke aja nih, nah gitu. Ketika kalian berpikir seperti itu, silakan kalian diskusikan dengan temannya. Minta tolong ke temannya untuk periksakan. Nah, ini temannya itu bisa siapa saja, silakan, bebas. Yang di kelas ini boleh, di kelas orang lain juga boleh. Ya, pokoknya minta pendapat orang lain. Kalian berdiskusi. Ya, misalnya udah periksa nih, punya karangan sendiri, kayaknya udah oke nih. Minta tolong siapa tadi, Rifki deh. Minta tolong Rifki, tolong periksain dong karangan gua. Ada yang ini enggak gitu. Terus Rifki baca, oh ternyata ada yang Rifki nggak paham nih. Nah, Rifki kasih tahu, cuy, bagian ini kok gua nggak ngerti ya, lu mau ngomong apa sih gitu misalnya. Nah, silakan, bagian itu berarti silakan dirubah ke bentuk bahasa yang lain yang lebih mudah dipahami begitu.
ya. Nah, setelah dapat feedback dari temannya, silakan kalian kembangkan lagi karangannya, ya. Sampai sini bisa paham nggak? Di sini saya udah tuliskan sih urutannya. Pertama, perbaiki dulu berdasarkan feedback dari saya, dan terus perbaiki dengan cara diskusi dengan teman. Terus kembangkan lagi karangannya jadi lebih bervolume. Maksudnya bervolume itu jadi lebih banyak gitu ya. Kalau yang sudah banyak itu tidak perlu. Kalau yang sudah sampai berbaris-baris itu jangan, nanti saya pusing. Yang udah banyak silakan dicek lagi aja, diperbaiki ya. Oke, jadi yang masih sedikit itu silakan, sebenarnya di video yang saya buat di channel di jurusan itu yang judulnya How to Menulis Sakubung, itu sebenarnya saya sudah ceritakan cara bagaimana mengembangkan paragraf yang masih minim. Jadi dari situ bisa jadi lebih bervolume gitu. Nah, di situ sebenarnya ada caranya. Silakan kalian sambil lihat itu, sambil mengembangkan lagi. Begitu. Terus nanti dikumpulkan lagi di Google Classroom hasilnya. Nah, kira-kira penjelasannya begitu. Apa masih belum jelas? Apa ada yang masih belum jelas? Saya hentikan dulu ya. Oke. Tugasnya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu, silakan berkomentar barangkali. Nggak ada, udah paham? Apa yang harus dikerjakan udah paham? Nah, punya Stefano kan masih dikit banget ya. Itu silakan ditambah lagi ya, ceritanya gimana, itu mangganya ya. Karakternya ada berapa, mobilnya apa gitu ya, silakan. Oke. Nah, kalau bingung jadi gini. Sebentar, saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan cara mengembangkan karangan. Ini waktunya sebentar lagi selesai. Apakah sudah bisa melihat? Sudah ya. Nah, di sini ada karangan yang minim sekali ini. Saya pick up punya temennya, nggak tahu siapa ini ya. Watashi no shumi wa taksang arimasu, titik ya, harusnya pakai titik ya. Titiknya yang bulat begini ya. Demo ichiban suki wa game desu gitu. Ini kita perbaiki dulu titiknya. Game wa hontou ni tanoshii desu, titiknya kita perbaiki dulu. Watashi wa yoku tomodachi to game o shimasu. Ini panjang ya, game o shimasu. Titiknya perbaiki dulu. Kore wa watashi no shumi desu. Nah, ini arigatou gozaimasu. Nah, sebenarnya nggak perlu penutup pakai terima kasih gitu, nggak perlu. Sampai sini aja juga, sampai sini ya. Sampai sini udah cukup gitu, nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa ini. Nah, ini kan masih minim ya. Bisa dikembangkan lagi dengan cara pertama gini. Watashi no shumi wa taksang arimasu. Hobi saya ada banyak. Nah, sebutkan dulu aja hobinya apa saja. Ya. Shumi wa gitu kan. Misalnya apa? Jitensha ni noru koto desu gitu. Soshite terus gitu kan. Terus apa lagi? Manga o yomu koto desu gitu. Pakai soshite lagi nggak apa-apa. Soshite apa lagi hobinya? Ya misalnya gini deh. Soshite game o suru koto desu gitu kan.
Nah, demo boleh masuk sini, demo Ichiban ski. Nah, skina game wa skina shumi wa gitu, game des gitu kan. Gini. Terus di sini kan, nah kita kembangin di sini, kembangin yang ini. Gamenya game apa? Gitu kan. Pakai 5W 1H apa? Ya. Game apa gitu. Kan game itu ada macam-macam, ada RPG, ada adventure, ada FPS. ya FPS, ada apa lagi, macam-macam kan. Itu bisa diangkat. Ichiban ski na shumi wa game desu. Watashi no salah. No suki na game wa, misalnya FPS game desu gitu. Sukina game wa misalnya apa? FPS salah satu yang misalnya COD. Senpai System gua Vietnam. Ya, itulah pokoknya ini misalnya COD itu apa sih? COD itu game apa? Ya Call of Duty ya misalnya. Nah, bisa dikembangkan kayak gini. Call of Duty itu kan mainnya pakai apa? Pakai laptop atau pakai HP gitu kan? Gimana mainnya kan gitu? Pakai 5W 1H. CODO yaru toki wa misalnya HPD ya rimas misalnya. HP itu ya handphone ya misalnya ya contohnya. Jadi begitu cara mengembangkannya. Terus game wa hontoni tanoshii desu. Nah, ini kapan main gamenya? Kapan main game yang paling seru gitu ya? Itsumo misalnya, itsumo yoru ni yarimasu misalnya. Watashi wa yoku tomodachi to game o shimasu. Siapa aja temennya? Sebutin aja tuh kan, jadi bervolume. Namanya yang panjang-panjang aja. Arif Budi Setiawan Muhammad. Nah kan jadi panjang karangannya kan. Terus apalagi misalnya ya kira-kira seperti itu cara mengembangkannya ya. Semoga ada gambaran. Saya hentikan dulu karena waktunya juga udah selesai ya. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Mohon maaf ya, hari ini agak terburu-buru. Sensei, aku mau nanya dong, Sensei. Silakan. Nih, misalnya aku masih bingung nih, nggak bisa ngembangin lagi paragraf yang aku bikin. Kira-kira aku bisa ganti itu lagi nggak? Kayak tema atau apa gitu, Sensei? Boleh banget. Silakan. Oke deh, Sensei. Makasih. Ya, oke. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Itu dari tadi udah di itu yang pas papan itu Pak. Oke. Yang pertama. Sebut. Pas di situ berarti saya tinggal masukin ini karakter siapa gitu. Iya, boleh kayak gitu. Nya Iya. Iya, kayak gitu. Sip, Stefano. kelasnya dia sama desainnya juga saya lihat Nggak kedengeran Stefano. seperti di mana. Keresak-keresak suaranya. Oke ya. Ya kalau ada yang mau ditanyakan lagi nanti di WhatsApp grup aja ya. Oke. Sekali lagi saya mohon maaf hari ini agak buru-buru, terus nggak enak ya, maksudnya ininya terlambat juga. Nanti silakan absen di Google Classroom ya. Terus nanti silakan lihat tugasnya di Google Classroom juga. Kalau ada pertanyaan silakan di WhatsApp grup. Gitu. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, sampai sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima Sensei. Ya mohon maaf ya, mohon maaf melebihi waktu. Overtime, mohon maaf. Hai, otsukare. Saya tutup ya, bye bye.